Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Indra Nasution dengan NIM 835300695. Hari ini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD dengan melaksanakan praktikum berjudul kelistrikan. Saya akan melaksanakan 3 percobaan. Yang pertama muatan listrik, yang kedua arus listrik, dan yang ketiga adalah tegangan listrik. Pertama yang akan kita lakukan adalah muatan listrik. Tujuannya adalah menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda, akibat yang timbul dari sifat muatan. Kemudian memperlihatkan adanya gaya elektrostatika bermuatan. Adapun alat dan bahan yang akan kita sediakan, yang pertama adalah bola pingpong, benang jahit secukupnya, kemudian lembaran wol, nilon, tas plastik, isolatif, sisir plastik, dan potongan kertas yang kecil-kecil. Percobaan pertama, gosokkan tas plastik pada baju beberapa kali. Kemudian, dekatkan plastik ke arah bola pingpong. Kita bisa melihat apa yang terjadi, yaitu reaksi tas plastik dan bola pingpong adalah saling tolak-menolak. Percobaan selanjutnya adalah gosokkan sisir plastik pada rambut beberapa kali. Selanjutnya, dekatkan sisir plastik pada potongan-potongan kertas kecil. Kertas-kertas kecil akan tertarik dan menempel pada sisir. Saat sisir digosokkan pada rambut, terjadi gesekan yang menyebabkan sisir menjadi bermuatan listrik statis dan biasanya bermuatan negatif karena elektron berpindah dari rambut ke sisir. Kemudian ketika sisir bermuatan ini didekatkan ke potongan kertas kecil yang netral, maka muatan pada sisir akan menginduksi muatan dalam kertas, sehingga kertas tertarik karena adanya gaya trostatik. Kemudian, jika percobaan ini dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, kertas tidak akan lagi tertarik atau terlepas dari sisir. Ini terjadi karena muatan listrik pada sisir menghilang secara perlahan ke udara melalui kelembapan atau permukaan lain di sekitarnya. Akibatnya, gaya tarik elektrostatik melemah atau hilang, sehingga kertas tidak lagi tertarik ke sisir. Percobaan selanjutnya, ketika bola pingpong didekatkan, tidak ada reaksi karena kedua bola pingpong tidak memiliki muatan listrik atau muatannya netral. Jika suatu benda tidak bermuatan, maka tidak akan ada gaya tarik atau tolak antara keduanya.
Selanjutnya kita akan melakukan percobaan arus listrik. Tujuan percobaan ini adalah menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Alat dan bahan yang perlu kita sediakan yang pertama adalah baterai, kabel dan penjepit, kemudian bohlam dan dudukan baterai. Ini sudah saya rangkai. Kemudian yang lainnya ada kawat besi, ada kawat tembaga, sendok perak, kayu, penghapus, kemudian grafit atau mata pensil, tas plastik, kertas, air ledeng, dan air garam. Percobaan yang pertama, ini baterainya, kabel, penjepit, dan ukurannya sudah saya rangkai. Kemudian kita tes apakah lampunya akan menyala. Oke, selanjutnya kita akan cek menggunakan percobaan pertama. Ada kawat besi, kita sambungkan penjepit menggunakan kawat besi. Kita lihat lampu menyala, artinya kawat besi adalah sebagai konduktor. Kemudian yang kedua ada kawat tembaga. Kita lihat. Bohlam juga menyala, artinya kawat tembaga juga sebagai konduktor. Selanjutnya sendok perak, kita akan jadikan penghubung. Selanjutnya sendok perak akan kita kaitkan ke penjepit. Kita lihat bola lampu menyala, artinya sendok perak juga termasuk ke dalam benda konduktor. Selanjutnya kita akan menjadikan kayu sebagai penghubung antara penjepit negatif dan positif. Kita lihat bola lampu tidak menyala, artinya kayu tidak termasuk pada bahan konduktor. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan kepada penghapus. Kita lihat bola lampu tidak menyala, artinya penghapus juga merupakan bukan bahan konduktor. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada grafit atau mata pensil. Kita lihat bola lampu menyala, artinya grafit merupakan termasuk ke dalam bahan konduktor. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan kepada kertas. Kita lihat bola lampu tidak menyala, artinya kertas tidak termasuk kepada bahan konduktor. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada kertas plastik. Kita lihat bola lampu tidak menyala, artinya tas plastik juga tidak termasuk kepada bahan konduktor. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada air ledeng. Kita lihat lampu tidak menyala, artinya air tidak bisa menjadi bahan konduktor. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada air garam. Kita lihat lampu menyala tetapi agak redup. Kesimpulan dari percobaan ini adalah arus listrik hanya dapat mengalir jika rangkaian tertutup. Terbukti pada saat percobaan ketika saklar ditutup, arus mengalir dan lampu menyala. Dari hasil percobaan bahan seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit, dan air garam termasuk konduktor karena memiliki elektron bebas atau ion yang memungkinkan listrik mengalir. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan ketiga, yaitu percobaan tegangan listrik. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Percobaan pertama kita akan menggunakan satu baterai. Terlihat lampu menyala redup karena pada rangkaian ini baterai hanya satu, sehingga tegangan lebih kecil, arus listrik lebih kecil, energi listrik yang diterima lampu lebih kecil, sehingga membuat lampu menyala redup. Selanjutnya kita akan menggunakan dua baterai. Dapat kita lihat, lampu menyala lebih terang dibandingkan dengan satu baterai. Karena pada rangkaian ini jumlah baterai bertambah. Dua baterai seri, tegangan lebih besar, arus listrik lebih besar, energi listrik yang diterima lampu juga lebih banyak, sehingga lampu menyala lebih terang. Selanjutnya kita akan menggunakan tiga baterai. Dapat kita lihat bersama lampu menyala lebih terang. Karena pada rangkaian ini terdapat tiga baterai disusun secara seri, menghasilkan tegangan yang lebih besar dibandingkan dua baterai dan satu baterai. Semakin tinggi tegangan, maka akan semakin besar energi listrik yang dihantarkan, sehingga lampu menyala lebih terang. Kesimpulan dari percobaan ini adalah semakin besar tegangan atau jumlah baterai, maka semakin besar arus listrik yang mengalir. Terlihat dari percobaan nyala lampu, satu baterai, lampu menyala redup. Dua baterai, lampu menyala lebih terang.
dan 3 baterai, lampu sangat terang. Hal ini menunjukkan bahwa tegangan yang lebih tinggi menghasilkan arus yang lebih besar. Tanpa tegangan atau tanpa baterai, tidak akan ada aliran arus listrik sehingga alat listrik tidak dapat bekerja. Demikianlah video praktikum saya kali ini. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih.